Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, aku punya sebuah cerita yang benar-benar menguras emosi. Kisah nyata dari seorang wanita yang hidupnya berubah hanya karena satu siaran langsung di Facebook. Cerita ini berjudul, Aku Melihat Suamiku Menikah Lagi lewat siaran langsung di Facebook. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh pelajaran hidup dan menyentuh hati. Oke, langsung aja kita mulai. Aku masih ingat jelas hari itu. Sejelas aku ingat tatapan kosongku sendiri di depan TV yang bahkan tidak benar-benar aku tonton. Hari Minggu biasanya jadi waktu paling damai buat aku. Hari untuk istirahat, bernafas lebih pelan, dan berhenti sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Aku duduk di ruang tengah sambil melipat baju pekerjaan sederhana yang biasanya membuat pikiranku tenang. Tapi entah kenapa, hari itu tubuhku rasanya berat. Mungkin karena seminggu terakhir, Arif sering pulang makin malam. Katanya, kerjaan lagi padat. Katanya, banyak laporan yang harus diselesaikan. Katanya klien makin ribet akhir-akhir ini. Aku percaya, aku selalu percaya. Tangan terasa pegal, tapi aku tetap berusaha menyelesaikan semuanya. Ruang tengah itu sepi. Hanya terdengar suara TV yang samar-samar memutar acara gosip yang tidak menarik perhatianku. Rasanya seperti ada banyak hal yang ingin aku pikirkan, tapi otakku menolak untuk fokus. Aku cuma ingin hari itu berjalan biasa-biasa saja, tanpa kejutan, tanpa drama. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. HP-ku tiba-tiba bunyi. Suara notifikasi Facebook yang biasanya tidak berarti apa-apa. Aku mengusap tangan di celana dulu sebelum mengambil HP dari meja kecil di sebelahku. Di layar muncul notifikasi yang sangat familiar. Siaran langsung baru dari Arif Pratama. Aku sempat tersenyum kecil. Kupikir Arif lagi ada acara kantor. Mungkin dia diminta dokumentasi live. Atau mungkin dia lagi kumpul sama teman komunitas motornya yang memang hobi banget live kalau ada acara. Sama sekali nggak ada curiga, nggak ada firasat buruk. Karena yaitu suamiku. Orang yang aku percaya. Orang yang aku pikir tidak punya alasan untuk melakukan hal aneh. Aku klik siarannya. Santai, polos, tanpa persiapan apapun. Tapi begitu video itu terbuka, tubuhku langsung membeku. Rasanya seperti seluruh udara di rumah lenyap dalam 1 detik. Mataku terpaku, napasku entah hilang kemana. Suara TV lenyap begitu saja, digantikan suara detak jantungku yang berdentum keras di telinga. Arif berdiri di ruangan asing, memakai jas pengantin rapi yang bahkan aku belum pernah lihat sebelumnya. Dan di sebelahnya, seorang perempuan berdiri anggun dengan gaun putih panjang yang berkilau saat terkena cahaya. Mereka berdiri berdua, sangat dekat, seolah dunia hanya milik mereka. Aku sempat berpikir ini prank, atau acara drama kantor, atau semacam video promosi. Tapi ekspresi Arif terlalu tenang, terlalu nyata. Dan dekorasi di belakang mereka bunga warna pastel, kursi pelaminan mini, orang-orang yang bersorak semuanya terlalu meyakinkan, terlalu pernikahan. Ketika mereka bergandengan tangan, aku merasa seperti ada baut besar yang dicabut paksa dari dalam dadaku. Rasanya sakit, sampai aku gak yakin apakah aku masih bernafas. HP di tanganku bergetar halus karena peganganku melemah. Dunia yang kukenal tiba-tiba terasa asing. Kolom komentar live itu bergerak cepat. Selamat ya, Mas Arif. Cantik banget pengantinnya. Akhirnya, kalian nikah juga. Aku terdiam. Bahkan, untuk menangis pun, tubuhku belum bisa. Suara penghulu mulai terdengar, walau telingaku berdenging. Kata-katanya seperti memukul kepalaku berkali-kali. Hingga akhirnya, satu kalimat menembus segala kekacauan itu. Sangat jelas, sangat menusuk. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Tanganku gemetar hebat. Rasanya seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Dan pemikiran yang muncul
Hanya satu pelan, sederhana, tapi menghancurkan. Aku sedang melihat suamiku menikah dari layar HP, tanpa rasa salah sedikit pun. Aku mencoba ngerasain, apakah ini cuma mimpi buruk atau kenyataan yang kebetulan datang di hari yang salah. Tapi semakin lama aku menatap layar HP itu, semakin jelas semuanya. Tidak ada kabut mimpi, tidak ada tanda-tanda ini cuma halusinasi. Ini nyata, terlalu nyata sampai rasanya seperti ada tangan besar yang menekan dadaku keras-keras. Dan semakin aku sadar, semakin sakit rasanya. Sakit yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Selama ini Arif memang sering pulang terlambat. Bahkan kadang dia pulang hampir tengah malam. Bau parfumnya beda. Tapi aku tetap percaya. Aku selalu mencari alasan terbaik untuknya. Katanya lembur. Aku mengiyakan. Katanya, kerjaan kantor numpuk. Aku ngerti. Katanya klien ribet. Aku percaya. Aku gak pernah mau jadi istri yang membebani. Yang curigaan. Yang mikir buruk terus. Aku pikir, kalau aku percaya dia sepenuhnya, dia juga akan menghargai aku sepenuhnya. Ternyata aku salah besar. Setiap malam ketika aku menunggu dia pulang sambil nonton TV, atau kadang ketiduran di sofa, ternyata dia berada di tempat lain, dengan orang lain. Dan yang paling menusuk, bukan hanya kenyataan bahwa dia nikah lagi, tapi cara dia melakukannya. Cara dia menyiarkan semuanya secara publik, tanpa malu, tanpa khawatir aku akan lihat, tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap hubungan yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun. Seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Seolah aku cuma penonton asing di dalam hidupnya sendiri. Aku ingat saat itu, aku cuma bisa bicara pelan ke diriku sendiri. Suara kecil yang bahkan nyaris tidak terdengar. Kenapa? Kenapa kamu tega banget, Rif? Kata-kata itu keluar begitu aja. Seperti napas yang tersedak. Tidak ada yang jawab. Tentu saja. Tapi rasanya pertanyaan itu menggantung di udara dan menampar aku berkali-kali. Tanganku gemetar, emosiku campur aduk antara marah, sedih, bingung, takut. Semuanya jadi satu sampai aku gak tahu harus ngapain. Aku sempat mengetik chat panjang. Isinya penuh dengan semua rasa yang menumpuk. Semua kebingungan yang ingin aku tanya. Tapi sebelum aku tekan tombol kirim, aku hapus semuanya. Begitu saja, karena tiba-tiba aku sadar, untuk apa aku ngomong sama orang yang bahkan gak mikir dua kali sebelum nyakitin aku seperti ini. Orang yang tega melakukan ini tanpa rasa bersalah, pasti sudah lama berhenti peduli. Tidak lama kemudian, HP-ku berdering. Ibuku nelpon. Aku bisa dengar suaranya yang bergetar, penuh panik dan sedih. Katanya, dia lihat live Arif juga. Katanya, dia gak percaya. Lalu dia mulai nangis. Aku mendengar tangisannya. Tapi anehnya, aku sendiri gak bisa nangis. Aku merasa tubuhku seperti dibius. Ada rasa sakit, tapi seperti tidak bisa keluar. Adikku pun nelpon. Marah-marah, maki Arif habis-habisan, tapi aku cuma diam. Seakan-akan seluruh emosi berhenti di tenggorokanku dan gak mau keluar. Yang bisa aku lakukan hanya duduk di lantai ruang tengah, memandangi layar HP yang terasa semakin berat untuk aku pegang. Mataku terus fokus ke sosok Arif yang berdiri di pelaminan kecil itu, menggenggam tangan perempuan lain sambil tersenyum. Senyum yang dulu selalu bisa bikin aku tenang. Senyum yang dulu jadi alasan aku bertahan di saat-saat sulit. Senyum yang sekarang bukan lagi milikku. Senyum yang mungkin sudah lama bukan milikku. Dan di detik itu aku sadar, sesuatu dalam diriku retak. Bukan remuk sekaligus, tapi retak pelen-pelen, menyiksa, dan terasa lebih sakit daripada apapun yang pernah kualami sebelumnya. Malam itu, aku benar-benar tidak tidur. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku sedang berusaha tegar, tapi karena rasa sakitnya terlalu dalam untuk memberi ruang pada tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Arif dengan jas pengantinnya muncul lagi. Senyum itu muncul lagi. Tangan mereka yang saling menggenggam muncul lagi. Rasanya seperti ada rekaman
yang terus diputar ulang di kepalaku. Tanpa bisa berhenti, bahkan 1 detik pun. Aku duduk bersandar di ujung tempat tidur, sampai langit perlahan berubah warna, menunjukkan pagi sudah datang. Tapi anehnya, meski sudah pagi, gelap di dalam diriku tidak berkurang sedikit pun. Ketika matahari akhirnya masuk sedikit dari celah jendela, pintu rumah terbuka. Arif pulang. Suara langkahnya terdengar sangat biasa, sangat santai, seperti suami yang baru pulang dari olahraga pagi. Dia masuk rumah tanpa rasa canggung, tanpa rasa bersalah, bahkan tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Wajahnya datar, sangat datar, seperti tidak ada sesuatu yang terjadi di malam sebelumnya. Lalu dengan nada ringan, seolah hanya membahas hal kecil, dia bilang, "Maaf, aku nggak sempat ngomong dulu." Hanya itu. Sesederhana itu. Seolah-olah yang dia lakukan bukan pernikahan. Seolah-olah yang dia lakukan tidak menghancurkan hidup seseorang. Seolah-olah aku bukan istrinya yang selama ini dia ajak berjuang bareng. Seolah-olah pernikahan kami cuma sebuah kontrak yang dia bisa tinggalin kapanpun dia mau. Aku menatap dia lama. Begitu lama sampai aku bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di depanku ini bukan lagi orang yang dulu aku nikahi. Bukan orang yang dulu membuatku merasa aman. Bukan orang yang dulu selalu bilang ingin membangun masa depan bersamaku. Yang aku cintai dulu mungkin Arif. Tapi Arif yang sekarang berbeda. Ada sesuatu yang hilang darinya. Orang yang dulu pernah peduli padaku sudah tidak ada di sana lagi. Dengan suara pelan tapi tegas, aku berkata, aku gak mau hidup dengan seseorang yang bisa mengkhianati aku sambil tersenyum. Kata-kata itu keluar dari bibirku lebih mudah dari yang kukira. Mungkin karena rasa sakitnya sudah terlalu penuh, sehingga tidak ada ruang lagi untuk ragu. Dia terdiam, tidak membantah, tidak meminta maaf lebih jauh, tidak menjelaskan, hanya diam. Dan keheningan di antara kami terasa lebih keras daripada teriakan apapun. Tapi untuk pertama kalinya, sejak semua kejadian itu, hatiku merasakan sesuatu. Ketegasan. Aku merasa berdiri di atas kakiku sendiri. Meskipun masih gemetar. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku tetap sering menangis. Kadang tiba-tiba, kadang tanpa suara. Kenangan tentang Arif datang tanpa permisi saat makan, saat mandi, bahkan saat aku lagi mencoba tidur. Rumah terasa kosong. Langkah kakiku terasa berat. Dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi pelan-pelan, aku mulai bergerak lagi. Aku mulai memasak untuk diriku sendiri. Membersihkan rumah, mencoba tersenyum saat ibu menelpon, atau mencoba menjawab chat teman yang mencari kabar. Awalnya sulit, tapi setiap langkah kecil itu membuat aku sadar aku masih bisa berdiri. Sampai akhirnya suatu pagi aku bangun tanpa rasa sakit yang menekan dada. Masih ada luka, tapi tidak lagi terasa seperti menghancurkan. Dan di momen itulah aku bisa berkata dalam hati, terima kasih, karena pengkhianatanmu justru jadi alasan aku menemukan diriku sendiri. Kalimat itu tidak keluar dari tempat yang pahit, tapi dari tempat yang baru, tempat yang mulai sembuh. Sejak hari itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku memilih hidupku sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa kejujuran dan kesetiaan itu gak bisa digantikan oleh apapun. Kalau kamu merasa ceritanya menyentuh atau bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita yang menginspirasi. Sampai ketemu di cerita berikutnya.